Halo semuanya, saya dari Laboratorium Opsi akan menjelaskan tutorial forecasting dengan menggunakan software Evius. Pertama, kita akan membuat dan menyimpan work file. Yang kita lakukan adalah yang pertama, pilih menu file, lalu pilih new, dan pilih work file. Setelah muncul tampilan seperti ini, pada work file structure type, kalian pilih date regular frequency. Lalu untuk date specification-nya yaitu monthly. Lalu untuk start date-nya sesuai dengan skenario, jadi kalian menyesuaikan skenario-nya. Ini misalnya kalau di sini berarti start date-nya April 2017. Berarti kita ketikkan di dialog box-nya yaitu April 2017. Setelah itu untuk end date-nya kita juga lihat di datanya, yaitu yang terakhir berarti Juni 2021. Maka juga kita ketikkan Juni 2021. Nah, untuk work file names ini opsional, bisa kalian isi, bisa kalian kosongi, terserah. Misalnya di sini kita isi pelatihan software. Untuk page-nya kita bisa isi tutorial. Setelah itu klik OK. Lalu muncul window work file seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat 51 observasi dengan 2 work file yaitu ADC dan receipt. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan work file. Kita pilih save as. Lalu tunggu hingga muncul seperti ini. Lalu kita pilih untuk work file ini akan diletakkan di mana lokasinya. Setelah memilih lokasinya, kita bisa mengubah namanya sesuai keinginan. Lalu klik save. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kalian pilih yang double precision, 16 digit. Lalu klik OK. Nah, work file sudah dibuat dan sudah tersimpan di laptop kalian masing-masing. Selanjutnya adalah memasukkan data. Yang pertama, kita memasukkan data secara manual. Caranya adalah klik kanan pada work file, lalu pilih new object. Lalu pada type of object, kita pilih series. Dan name for object-nya bisa kita namai dengan demand. Setelah itu bisa klik OK. Nah, pada work file ini, objek demand akan muncul dan berhasil ditambahkan. Untuk membuka, kita bisa klik kanan dan pilih open. Nah, ini untuk objeknya masih kosong. Untuk menambahkan data, kita bisa pilih edit plus minus. Lalu kita kopaskan data dari Excel. Ini adalah data demand-nya. Lalu bisa langsung dipindahkan ke work file yang sudah ada. Nah, untuk datanya sudah berhasil untuk ditambahkan. Lalu kita bisa juga menambahkan data dengan cara mengimport data. Caranya, buka kembali work file yang telah dibuat, lalu klik file, pilih import, dan import from file. Lalu kita pilih file yang akan dipindahkan ke work file yang berisi data. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Bisa diklik next. Ini juga next. Nah, untuk
name-nya bisa diubah menjadi demand, karena biar beda kita namai demand 1. Setelah itu klik next. Lalu muncul seperti ini. Pada start date bisa langsung kita isikan sesuai dengan data. Sesuai tadi berarti April 2017. Jadi langsung bisa kita isikan April 2017. Lalu bisa kita klik finish. Ini klik yes. Nah, untuk objek data dengan menggunakan import file juga sudah berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tutorial melakukan peramalan dengan Fuse menggunakan metode exponential smoothing. Yang pertama adalah menggunakan metode single exponential smoothing atau SES. Data yang akan kita gunakan adalah data demand yang kita buat sebelumnya. Nah, pada series demand bisa dibuka dengan double klik. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik proc. Pilih simple exponential smoothing. Pilih exponential smoothing, lalu simple exponential smoothing. Setelah itu, pada smoothing method, pilih single. Lalu, setelah itu, pada smooth series, bisa kita rename. Kita bisa isi single. Lalu klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, pada output terlihat bahwa konstanta smoothing, yaitu alpha, bernilai 0,5060. Nah, hasil peramalannya dapat kita lihat di series single, sedangkan nilai residualnya bisa kita lihat di series resid. Nah, ini adalah nilai residualnya. Oke, selanjutnya adalah menentukan alpha pada metode double exponential smoothing. Kita buka kembali series demand, lalu klik proc, pilih exponential smoothing dan simple exponential smoothing. Nah, pada smoothing method, bedanya kalau double berarti kita pilih yang double. Untuk smooth seriesnya, kita bisa isikan double, lalu klik OK. Nah, akan muncul tampilan output seperti ini. Bisa dilihat pada output didapatkan bahwa alfanya bernilai 0,2040. Hasil peramalannya sama, bisa kita lihat di series double. Lalu nilai residualnya bisa kita lihat di series resid. Oke, sekarang kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu ARIMA. Metode ARIMA ini digunakan untuk menemukan model peramalan yang akurat, yang mewakili pola masa lalu dan biasanya digunakan untuk data time series. Nah, model ARIMA ini digunakan untuk peramalan jangka pendek dengan tipe datanya bisa discrete maupun continue. Ukuran sampelnya minimal 50 observasi. Selain itu, syaratnya adalah data yang digunakan adalah bersifat stasioner. Yang pertama, kita melakukan uji stasionaritas, buka series demand, lalu klik view, pilih unit root test. Setelah itu, untuk test type, bisa pilih augmented T-Q-Fuller. Untuk test for unit root, pilih level. Untuk test equation, pilih intercept. Untuk automatic selection, pilih Schwarz info criterion. Untuk maksimumnya, kita bisa isikan 10, lalu klik OK. Nah, ini adalah output dari uji stasioner. Data dikatakan stasioner apabila nilai T statistik ADF
lebih dari nilai T statistik McKinnon setelah dimutlakan pada derajat keyakinan alfa berapapun. Nah, atau bisa juga dengan melihat nilai p-value, yaitu p-value-nya kurang dari alfa, maka disebut bahwa data tersebut adalah stasioner. Apabila data tidak stasioner, maka harus dilakukan pengujian stasionaritas pada leg pertama. Selanjutnya adalah identifikasi ordo ARIMA. Nah, dalam metode ARIMA ini terdapat ordo. Nah, kita harus menentukan apa ordo yang cocok. Yang pertama kita buka series demand, lalu klik view, dan pilih correlogram. Lalu akan muncul seperti ini. Pilih correlogram of level, karena di uji stasioner kita di level. Lalu untuk legnya kita bisa isikan 18 dan klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Dalam mengidentifikasi model ARIMA, terdapat dua kejadian yang harus diperhatikan. Yang pertama, cut-off sama dump out. Nah, untuk cut-off ini adalah kondisi di mana grafik tiba-tiba langsung menurun menjadi 0 setelah 1 atau 2 leg. Sedangkan dump out adalah kondisi di mana grafik menurun secara perlahan. Nah, sesuai dengan output yang sudah ditampilkan, maka bisa diketahui bahwa ordo ARIMA-nya yaitu AR1, AR100, MA001, dan ARMA101 berdasarkan perbedaan karakteristik ACF dan PCF. Kita bisa lihat bahwa grafik ACF menurun secara perlahan dan grafik PACF menurun drastis setelah leg ke-1, sehingga terdapat atau diketahui bahwa ordonya adalah seperti yang sudah disebutkan tadi. Langkah selanjutnya adalah estimasi parameter model AR100. Jadi ini disesuaikan dengan ordonya. Pada work file, kita bisa klik kanan, lalu pilih new object. Nah, untuk type of object kita bisa pilih equation, dan untuk name-nya bisa kita ketikkan AR1 sesuai dengan model yang akan kita estimasi. Lalu klik OK. Pada kotak dialog, ketik demand CAR1 karena data yang digunakan berada pada first difference. Lalu pada method, pilih ls list squares, NLS, and ARIMA. Lalu klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Parameter dikatakan signifikan jika nilai probabilitasnya kurang dari alfa. Nah, pada output terlihat bahwa semua variabel sudah dikatakan signifikan, sehingga model AR100 ini dapat dipakai atau digunakan. Selanjutnya adalah ketika kita melakukan estimasi parameter untuk model AR2. Pastikan sebelumnya kita sudah mengestimasi parameter model AR1 sebelum mengestimasi parameter model AR2 ini. Dengan cara yang sama, dengan klik kanan work file, new object, lalu untuk type objectnya kita bisa pilih equation, lalu kita bisa namai AR2 dan klik OK. Nah, pada kotak dialog ini kita bisa isikan demand CAR1, AR2, seperti ini cara menulisnya. Lalu untuk metodenya, kita bisa pilih ls list square, lalu klik OK. Seperti tadi, parameter dikatakan signifikan jika nilai probabilitasnya kurang dari alfa. Terlihat bahwa ternyata nilai probabilitasnya lebih dari alfa, maka model ini tidak dapat digunakan atau tidak cocok. Jika model masih tidak cocok, maka kita mencari model lain yang sekiranya cocok dan signifikan, lalu melakukan uji residual. Uji residual ini dilakukan ke semua model yang sudah diidentifikasi. Yang pertama, kita melakukan uji correlogram. Pada equation MA yang sudah dibuat, kita buka, lalu klik view, pilih residual diagnostic. Lalu pilih correlogram Q statistics. Lalu muncul tampilan seperti ini. Klik OK. Nah, ini adalah output uji residual correlogram.
Suatu model yang baik memiliki karakteristik bahwa nilai autocorrelation dan partial autocorrelation tidak berbeda secara signifikan dengan 0. Apabila melebihi batas, maka dikatakan nilai autocorrelation pada leg tersebut tidak sama dengan 0. Karena tidak terdapat leg yang keluar dari garis, maka model MA ini dapat digunakan. Jika dalam pengujian masih terdapat leg yang keluar garis, maka lakukan hal yang sama untuk model yang lain hingga ditemukan model yang sesuai. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas untuk semua model. Misalnya, kita mau menguji untuk model MA1001. Yang pertama, kita buka kembali equation MA yang sudah dibuat. Lalu klik View, pilih Residual Diagnostic, dan pilih Correlogram Squared Residuals. Lalu klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Residual tidak bersifat heteroskedastisitas jika nilai p-value-nya lebih dari alfa. Dari output tersebut dapat dikatakan bahwa nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05 sehingga residualnya ini tidak bersifat heteroskedastisitas. Lalu kita akan melakukan uji normalitas untuk residu model MA001. Yang pertama kita buka kembali equation MA. Lalu klik View, pilih Residual Diagnostic, dan pilih Histogram Normality Test. Nah, akan muncul output seperti ini. Residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai p-value lebih dari alfa. Nah, bisa dilihat di output yang sudah ada, didapatkan bahwa nilai p-value-nya ini lebih dari alfa, sehingga residual MA001 berdistribusi normal. Lalu kita menentukan model terbaik berdasarkan AIC dan SC. Selanjutnya, kita akan melakukan peramalan. Sebelum melakukan peramalan atau forecasting, kita harus memperpanjang range data terlebih dahulu. Caranya, pada work file yang sudah ada, kita bisa klik proc di menu bagian atas, lalu pilih Structure or Resize Current Page. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada Workfile Structure tab, pilih Date Regular Frequency. Pada Date Specification-nya, pilih Monthly. Start Date-nya sudah terisi. Dan pada End Date-nya, kalau misalnya kita melakukan peramalan 12 periode, maka pada tahunnya kita tambahkan 1, yaitu tahun 2022. Jadi, pada End Date-nya berubah menjadi tahun 2022. Lalu klik OK. Nah, untuk mengetahui apakah range data sudah ditambahkan, kita bisa mengklik pada data demand. Lalu kita bisa scroll ke bawah dan bisa kita lihat bahwa datanya sudah ditambahkan sebesar atau sebanyak 12 periode. Langkah kedua, kita akan melakukan peramalan. Caranya yaitu pada, misalnya metode terpilihnya adalah AR100. Jadi pada equation AR, kita pilih proc, lalu pilih forecast. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada forecast name-nya kita bisa ganti menjadi forecast, metodenya dynamic forecast, lalu klik OK. Nah, akan muncul tampilan output seperti ini. Evaluasi peramalan dapat dilihat dari bias proportion, variance proportion, dan covariance proportion. Hasil peramalan yang baik ditunjukkan dengan nilai bias proportion yang kecil dan covariance proportion yang besar. Nilai error dapat dilihat dengan MAPE, bisa dilihat di outputnya. Nilai MAPE-nya sebesar 17, sekian. Lalu untuk melihat hasil forecast-nya, kita bisa mengklik series forecast seperti ini. Kita bisa lihat dengan men-scroll ke bawah. Lalu untuk nilai residualnya bisa kita lihat di series resid seperti ini. Jadi yang sebelah kanan itu adalah hasil forecast, yang sebelah kiri adalah hasil residual. Itu adalah tutorial forecasting untuk modul 3 PTI. Sekian dari Laboratorium Opsi. Terima kasih.